Halo, kalau kita ngobrolin soal ambisi dan mimpi, selain bisa memacu semangat, terkadang pula bisa bikin kita makin percaya diri dengan apa yang jadi alasan. Alasan awal terus perjuangin selama ini. Tentang tumpuan dan pemaknaan soal hidup yang sudah pasti berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Aku pernah ada di fase yang mana sangat bahagia karena bisa terus menggenggam. Bayangin, baru membayangkan aja udah bahagia. Nah, apalagi kalau sampai kecapaian, wah bakal bahagia banget kayaknya. Aku hanya bisa senyum-senyum sendiri dan mulai mencatat to-do list apa saja yang bisa saya lakukan untuk bisa melangkah dan mendekat dengan mimpi saya yang kata orang terlalu jauh dari bayangan dan terlalu jauh di angkasa. But not problem. Nah, teman-teman, perasaan letih, ingin berhenti di tengah jalan karena rasanya ngos-ngosan, pernah gak sih ngerasain kayak gitu di saat kita lagi berjuang? Atau bahkan skeptis lantas mempertanyakan tentang, ini benar gak sih jalannya? Ini benar gak sih impiannya? Ini benar gak sih tujuannya? Mungkin gak cuma aku yang kayak gitu. Ada banyak banget orang-orang yang merasakan kayak gitu ketika saat berjalan tuh gak ada progresnya. Ketika saat berjalan rasanya di situ-situ aja. Hey, padahal enggak gitu loh. Yang namanya proses kan berbeda-beda, dan yang namanya proses bukan terjadi sehari semalam langsung keluar hasilnya. Buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi berjuang, entah memperjuangkan cita-cita, SNMPTN, SBMPTN, yang kelas 12 sekarang mungkin kerasa banget perjuangannya, apalagi ditambah lagi pandemi, plus daring. Hey, semangat ya, kalian hebat banget bisa menghadapi ini semua. Semoga nanti kelak akan datang kabar-kabar baik yang memeluk kalian dan ibaratnya kayak jadi puk-puk kalian untuk makasih ya udah belajar, makasih ya udah terus berbuat baik, makasih ya udah terus meningkatkan ibadahnya. Tetapi dari semua itu adalah bahwa disadari kalau kita pengen sukses, kalau kita punya cita-cita yang tinggi, itu nggak bisa sendiri. Ingat gak? Kalau di sini sih aku menganggapnya bahwa untuk menjadi sukses atau untuk berjalan menuju tujuan yang kita punya ternyata melibatkan banyak orang-orang lain di dalamnya. Kayak misalkan aku dulu jadi penulis, sekarang juga masih jadi penulis sih. Waktu pas itu aku mikir, oh iya ini cita-citaku, ini adalah hal yang aku suka. Dan ternyata setelah dieksekusi, ada banyak banget orang-orang baik di dalamnya. Kayak dari penerbitan, percetakan, editor, terus juga staff-staff di penerbitan, dan banyak lainnya. Distributor, terus juga mas-mas pengantar paket ke rumah kalian yang suka mesen buku aku lewat online. Jadi meskipun itu adalah karyaku, meskipun itu adalah bukuku, meskipun itu adalah cita-cita dan tujuanku, ternyata gak semuanya bisa dijalankan oleh diri kita sendiri. Buat teman-teman yang mungkin kesulitan di tengah jalan, atau mungkin yang lagi belajar, ini lagi belajar sih relat ya. Dulu waktu aku kelas 12, aku banyak banget gak ngertinya dan banyak banget gak taunya. Dulunya aku menganggap kegak-tahuan aku itu adalah keren, kayak gue gak nanya dong berarti gue hebat gitu loh. Daripada orang-orang yang nanya, caper, terus berlebihan, terus cari muka, terus gak mau belajar sendiri. Ternyata salah anggapan saya. Kalau misalkan lo gak tahu ya lo harus nanya gitu loh. Lo ngapain membuang-buang waktu untuk berpikir hal-hal yang sebenarnya lo gak tahu. Ya boleh kalau misalkan mau riset, ya boleh kalau misalkan mau baca. Tapi kalau misalkan ada teman kita, mentor kita, guru kita, kakak-kakak les kita yang bisa ditanyain, ya kenapa enggak gitu. Monggo silahkan. Jadi mungkin begitu perumpamaannya. Seperti kalau kamu sedang tersesat di sebuah perempatan jalan dan tidak tahu ingin mengarah kemana, tanyakan saja pada orang-orang terdekat di sana. Gitu. Jadi gak semuanya bisa digenggam sendirian. Karena tangan kita cuma dua, kita punya kapasitas masing-masing, dan jangan sungkan untuk meminta pertolongan kepada orang lain jika kita membutuhkannya.
Karena pada dasarnya manusia itu nggak bisa hidup sendiri.